Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita angkat satu pujian dalam Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, Haleluya, umat selamatkan Tuhan, Haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan yang bersayang. Tuhan Allah telah berfirman, Haleluya, padamu masa sabda hikmat, Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini, Tuhan mempertemukan kami bersama dengan Gembala Jemaat Gloria Jakarta dan teman-teman majelis dalam kami akan melaksanakan sermon. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami lakukan, kalau kami lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah percakapan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 kita akan baca, dan nanti sebentar kita akan merenungkan firman ini. Amsal pasal 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-27, saya akan membacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, asal kekuatan, kesehatan, dan produksi buah yang baik dalam jumlah yang cukup dari sebatang pohon adalah akarnya. Jika memiliki akar yang kuat dan sehat, maka pohon tersebut akan menghasilkan buah yang baik, manis, dan memuaskan, dan dalam jumlah yang banyak. Seorang petani atau pekerja kebun akan melakukan segala usaha terbaik untuk mengairi, memberi pupuk, dan memelihara tanaman-tanaman agar dapat menghasilkan buah yang baik dan memuaskan. Demikian pula halnya kehidupan kita. Pada ayat bacaan kita dari Amsal 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-27, kita diingatkan beberapa hal penting dalam kehidupan, bukan hanya tentang hati, tetapi juga mulut, mata, dan kaki kita. Untuk itu mari kita belajar hal penting yang dituliskan oleh kitab Amsal ini, supaya kita bisa memelihara hidup dengan benar, sehingga dapat memancarkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dari bacaan Amsal 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-27 ini, saya menyimpulkan ada tema memelihara kehidupan dengan benar. Yang pertama berbicara soal hati, dapat kita
lihat dalam ayat yang ke-23, saya bacakan lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inti segala hal dalam hidup kita bersumber dari hati kita. Jika hati kita kuat dan sehat dan baik-baik saja, maka kita akan bisa hidup dengan baik. Kita akan mampu mencintai, siap mengampuni, dan suka memberi. Tetapi jika tidak, maka kita akan mudah kesal, senang menggerutu dan bersungut-sungut, dan cepat marah. Jadi jelas menjaga hati adalah salah satu prioritas utama orang percaya. Kehidupan, seluruh perspektif, dan respon kita terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita berakar dari sifat dan keadaan hati kita. Jika hati kita dipenuhi hal yang baik, maka respon dan perspektif kita terhadap segala hal akan cenderung positif. Sebaliknya, jika hati kita terkorupsi hal yang buruk, segala hal terlihat negatif. Oleh karena itu, kita harus selalu memastikan hati kita berada dalam kondisi prima. Caranya adalah rutin menyirami hati kita setiap hari dengan firman Tuhan. Pupuk dengan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan pelihara dengan banyak bersekutu bersama orang-orang bijak dan takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, berbicara soal mulut dan bibir. Dalam ayat yang ke-24, buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Sebelum saya lanjut, teman-teman majelis, ada yang bisa memberikan apa arti dari dolak-dalik dalam bacaan firman ini dalam ayat yang ke-24. Dolak-dalik, apa yang dimaksud dengan dolak-dalik? Ada yang bisa mungkin? Iya, mungkin siapa? Bu Yurin ada? Bu Yurin, apa yang dimaksud dengan dolak-dalik? Atau mungkin Randy? Menurut saya ya, dolak-dalik itu mungkin berubah-ubah ya, tidak teguh pendirian kali. Ya. Ada lagi? Ya. Ya, makasih Reni, dalam kamus besar bahasa Indonesia tadi sangat-sangat benar seperti yang dikatakan Reni, bahwa dolak-dalik itu adalah bisa dikatakan berubah-ubah, kemudian berpindah-pindah, tidak tetap, kemudian tidak teguh pada pendiriannya. Kita harus mengendalikan mulut atau bibir kita supaya tidak menyinggung orang lain dengan lidah kita. Kita harus berjuang supaya tidak mengatakan hal-hal cemar, hal-hal yang cemar, segala perkataan jahat, kutukan, sumpah serapa, kebohongan, fitnah, kenajisan, percakapan yang sia-sia dan lain sebagainya, supaya Tuhan dipermuliakan melalui mulut dan bibir kita. Kemudian pada yang ketiga, berbicara soal mata dalam ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata yang tidak dijaga dengan baik juga bisa membawa manusia kepada kebinasaan. Karena ketika mata kita disesatkan dari hal yang baik, maka kita bisa terjebak untuk melakukan hal yang jahat. Oleh sebab itu, mata orang benar selalu terarah kepada tujuan yang ilahi dan kekal. Dan kemudian yang keempat atau yang terakhir, jalan dan kaki. Dalam ayat 26 dan 27, ayat 26, 27 boleh, Reni boleh bacakan? Firman Tuhan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Makasih. Sangat penting untuk selalu menjaga jalan dan langkah kaki kita selama kita berada di dunia ini.
Pastikan kita tidak pernah salah melangkah dalam hidup dan kita tidak menyimpang. Suara Bu Ros hilang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini atau malam ini dari kitab Amsal 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-27, kita telah belajar dengan sederhana untuk kita bisa aplikasikan. Yang menjadi doa dan kerinduan kita bersama, kiranya kita semua berjuang memelihara kehidupan yang benar melalui hati, mulut dan bibir, mata serta jalan dan kaki kita. Dengan demikian kita bisa memancarkan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita dan memberi pelayanan yang terbaik. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Baik, sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita yang pegang Kidung Jemaat 415, kita nyanyikan lagu ini 415. Mungkin pasti tidak ada yang tidak tahu ya. Gembala baik bersuling nan merdu, dan kalimat berikutnya. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hidup dalam sungai kasihku, terang bening. Ya, baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami, bahkan percakapan-percakapan kami sehubungan dengan pelayanan kami di GKST Gloria Pospel, kedua Pospel yang ada di Jakarta. Bapa dalam surga, kami datang memohon ampun kepadamu Tuhan, jikalau di tengah-tengah percakapan kami ada sesama kami ataupun ada keluar dari bibir mulut kami yang saling menyakiti satu dengan yang lain, kami datang Tuhan sujud di bawah kaki salib-Mu, kami memohon ampun. Kami rindu Tuhan persekutuan yang indah GKST Gloria Jakarta bersama dengan kedua Pospel yang ada di Cibubur dan Bekasi. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan senantiasa hadir dalam persekutuan kami Tuhan. Kau jauhkan rasa ego, apapun itu Tuhan, kuasa-kuasa iblis yang akan senang untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah jamahan tangan Tuhan akan terus hadir kepada Bapak Pendeta Pines Jenjengi dan keseluruhan kami majelis jemaat yang ada. Biarlah roh kesehatian itu Tuhan tetap akan kami miliki hari ini, bahkan seterusnya. Tidak ada di antara kami Tuhan yang mau saling menyakiti. Kami tahu bahwa hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami rindu untuk saling bergandengan tangan, menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan sudah membebankan kepada kami. Biar sungguh-sungguh tugas ini Tuhan kami lakukan bukan hanya berdasarkan keegoisan kami, tapi biarlah semuanya hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami malam ini yang akan berjalan, keluarga-keluarga kami Tuhan, suami, istri, dan anak-anak,
Tuhan senantiasa memberkati kami, menjagai kami malam ini, sehingga besok pagi kami boleh bangun, semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.